Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Belasan ibu hamil di Kota Tasikmalaya terkonfirmasi positif COVID-19. Satu bayi di antara ibu yang bersalin juga terpapar COVID-19. Mereka mendapatkan perawatan khusus di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Di ruang persalinan RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, dalam sehari ada sekitar 10 pasien ibu hamil yang melahirkan dan 1 hingga 2 pasien ibu hamil tersebut positif COVID-19. Tindakan medis yang dilakukan bagi pasien ibu melahirkan yang terpapar COVID-19 diutamakan operasi sesar. Tapi jika sudah terjadi pembukaan besar, maka melahirkan alami pun terpaksa dilakukan. Ada seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu yang positif COVID-19 juga terpapar corona. Mereka pun langsung dipisahkan di ruang isolasi yang berbeda. Beruntung kini sang bayi sudah dinyatakan sembuh, namun sang ibu masih diisolasi. Rumah sakit RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 dan kini terus menerima lonjakan kasus COVID-19 seiring masuknya Kota Tasikmalaya pada zona merah COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Kondisi COVID kurang lebih 2 bulan terakhir sekarang, kasus-kasus kebidanan memang selalu ada lah. Dari kasus 24 kasus kebidanan, ada 17 yang positif ibu. Jadi bayinya ada 18 karena 1 bayi rujukan dari rumah sakit swasta. Bayi dari UGD, dari Ponek sudah ketahuan bahwa ibu itu PCR-nya positif. Jadi begitu melahirkan langsung dipisah. Lantas bagaimana agar kehamilan aman di tengah pandemi COVID-19? Kita tanyakan langsung pada Dr. Budi Wiweko, dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSCM. Selamat siang, Dr. Budi. Ya, selamat siang Mbak Vivi, apa kabar? Kabar saya baik, Dok, dan insya Allah kabar Dr. Budi juga sehat ya, Dok ya, fit, sehat selalu. Dr. Budi, sejauh mana kebenaran bahwa seorang ibu atau perempuan yang hamil itu jauh lebih rentan terpapar COVID-19? Ya, sebenarnya Mbak Vivi, dari data yang ada tidak menunjukkan bahwa seorang ibu hamil itu lebih rentan ya untuk mendapatkan infeksi SARS-CoV-2 atau menderita penyakit COVID-19. Jadi resikonya sama saja ya, apakah ibu itu sedang hamil atau tidak hamil. Jadi tidak ada perbedaan untuk itu. Baik, jadi protokol kesehatannya tetap sama ya, Dok ya, kalau untuk ibu hamil sama dengan yang lain. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa diri kita hamil ya, bagaimana agar kita merasa lebih aman untuk datang ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter kebidanan? Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya, Mbak Vivi. Ini memang salah satu concern kami ya dari Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia atau Perkumpulan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di Indonesia. Kami telah mengeluarkan panduan bagaimana seorang ibu hamil bisa melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, jadi tidak harus ibu hamil itu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada kehamilan-kehamilan awal. Kalau memang tidak ada keluhan-keluhan yang mencurigai ke arah kehamilan di luar rahim, seorang ibu boleh saja berkonsultasi melalui telekonsultasi. Kemudian baru nanti dianjurkan untuk berkunjung ke Fasiankes pada saat kehamilannya memasuki 3 bulan kedua serta 3 bulan ketiga, yaitu saat-saat yang penting untuk mempersiapkan proses persalinan. Peraturan ini, kondisi ini tidak berlaku pada pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan yang berat. Misalkan mual muntah yang hebat, kemudian darah tinggi, atau ada riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya yang tidak baik ya, seperti pendarahan, pertumbuhan bayinya terhambat. Nah, itu tetap harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan
protokol yang ketat untuk mencegah terjadi penularan COVID-19. Baik, pastinya setiap pasien tidak bisa disamaratakan ya dok ya. Ya, pemirsa betul sekali. kami ingatkan kembali Anda juga bisa bergabung, bisa bertanya langsung dengan Dr. Budi Wiweko. Telepon kami di 0215839900. Kami tunggu telepon Anda dan Anda bisa langsung berinteraksi dengan Dr. Budi Wiweko. Ya, Dr. Budi, kalau misalnya, misalnya seorang ibu hamil dinyatakan positif COVID, apakah kemungkinan besar sang bayi juga terpapar COVID-19? Ya, fenomena ini memang menarik ya, tetapi studi yang ada membuktikan bahwa tidak terdapat virus corona di dalam tali pusat, tidak terdapat virus corona di dalam air ketuban, dan juga belum ditemukan atau tidak ditemukannya transmisi infeksi virus corona dari ibu kepada janinnya. Ya, pada penelitian-penelitian yang besar, walaupun ada 1-2 penelitian yang menyatakan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, sebenarnya kunci untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu kepada janin adalah setelah melahirkan. Tidak boleh ada kontak erat antara seorang ibu dengan bayinya. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk dilakukan rawat gabung. Bayinya harus dilakukan perawatan di ruang isolasi. Iya, tapi bagaimana walaupun Anda tidak menangani pasien di Tasikmalaya bagaimana Anda menjelaskan bahwa dari sekian ibu yang hamil kemudian melahirkan anak, ada anak yang saat itu juga sudah terpapar COVID-19, dok, padahal baru saja dilahirkan begitu? Ya, betul. Saya kira ini perlu dilakukan investigasi kembali ya. Dari mana si bayi mendapatkan infeksi virus SARS-CoV-2 ini? Karena risiko untuk terinfeksi itu sangat banyak ya, mulai dari saat melahirkan, adakah kontak erat dengan ibunya, adakah proses inisiasi menyusui dini, dan sebagainya. Yang jelas studi-studi yang ada sekarang terbanyak menyatakan bahwa penularan itu terjadi karena kontak erat dengan ibunya yang positif. Belum ada penularan yang terjadi, terbukti ya secara signifikan dari transmisi air susu ibu misalkan. Begitu kira-kira Mbak Vivi. Baik dok, kita sudah ada penelpon, ada Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri. Halo, selamat siang. Mbak, saya mau tanya ke Pak Dokter. Silakan Mbak Fitri. Kehamilannya kan trimester pertama. Kalau awal-awal itu tetap harus cek kandungan ke dokter, aman nggak ya? Atau misalnya ke rumah sakit gitu. Itu kira-kira aman atau tidak? Karena takut sekali terpapar corona. Baik, silakan dokter. Ya, Mbak Fitri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan juga sesuai dengan panduan yang kami terbitkan, sebenarnya pada fase-fase awal kehamilan di 3 bulan pertama, kalau tidak ada keluhan yang berat, ya misalkan mual muntah yang hebat, atau ada perdarahan, atau nyeri perut, sebenarnya cukup bisa melakukan telekonsultasi. Ya, yang paling penting yakin tidak ada keluhan-keluhan yang berat. Ya. Tetapi kemudian ketika memasuki 3 bulan kedua, nah itu silakan boleh datang kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah tingkat pertama, apakah tingkat fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut gitu ya. Tentunya kalau datang itu harus benar-benar mematuhi protokol ya, menggunakan APD yang lengkap ya, kalau perlu dengan face shield, kemudian 3M pasti ya, tidak boleh duduk dekat-dekat. Dan kepada Fasiankes kami juga menghimbau agar mengatur pola perjanjian pasien sehingga pasien tidak berkerumun, datangnya pasien diatur begitu sehingga tidak ada antrian di poliklinik. Saya kira hal-hal ini yang sangat penting yang juga harus dipatuhi ketika seorang pasien ataupun seorang ibu hamil datang ke Fasiankes. Begitu Mbak Fitri, ada pertanyaan lanjutan tidak untuk Dokter Budi? Ini dok, ada informasi bahwa kalau pemberian besi atau folat itu bisa agak sedikit berbahaya dan bisa rentan jika terpapar corona gitu. Nah, ini tetap dikonsumsi jangan ya dok ya untuk folatnya? Dok? Tablet besi tidak ada masalah.
tidak ada masalah, asam folat dan tablet besi tetap harus dikonsumsi. Ya kan? Kecuali nanti memang pada pasien-pasien atau pada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 dan ada keluhan yang berat, sedang dan berat, yang mungkin pemberian tablet besi kita pertimbangkan bila ini dicurigai akan memicu terjadinya badai sitokain ya atau inflamasi. Tapi kalau pada ibu hamil biasa silakan, tidak ada masalah, konsumsi tablet besi dan asam folat tetap dilanjutkan. Kalau apakah dokter akan menyarankan untuk menambah vitamin D3 juga untuk pasien ibu hamil, Ya. Dok? Ya, pada sekarang pemberian vitamin D3 pada ibu hamil saat ini merupakan standar yang kita berikan. Karena sebagian besar perempuan di Indonesia mengalami defisiensi vitamin D3. Dan kita menganjurkan pemberian vitamin D3 paling tidak 2 kali 1.000 international unit per hari. Kalau dari tablet, dan tentu sisanya dapat dikonsumsi melalui zat-zat makanan atau sumber-sumber nutrisi yang lain. Baik, sorry Dok, tadi berapa unit Dok? 1.000 atau 3.000 tadi ya? Ya, 2 kali 1.000 international unit per hari. Ya. Baik, iya. Mbak Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga sehat-sehat kehamilannya ya. Baik, Dokter Budi, kalau misalnya Anda apakah selalu akan menyarankan bayi dilahirkan dengan bedah sesar begitu dibandingkan dengan lahir normal? Ya, saya kira tidak. Ya, panduan kita selaras dengan apa yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia ya, WHO dan juga Asosiasi Organisasi Profesi Dokter Kebidanan di dunia ya, di Amerika maupun internasional, yang menyatakan bahwa proses persalinan itu seperti biasa. Indikasi seksio sesarea atau persalinan per abdominam atau bedah sesar itu dilakukan atas indikasi janin atau atas indikasi ibu. Kita menyatakannya indikasi obstetri. Jadi sampai saat ini kita belum menempatkan infeksi COVID-19 sebagai salah satu indikasi untuk melahirkan bayi dengan seksio sesarea. Seperti itu, Mbak. Tapi sekali lagi tentu ini juga penting dilihat bagaimana kesiapan infrastruktur di daerah, di rumah sakit daerah setempat ya. Bagaimana ketersediaan kamar bedah dengan tekanan negatif, bagaimana ketersediaan kamar bersalin dengan tekanan negatif, kemudian ketersediaan APD dan sebagainya. Tentu itu harus disesuaikan juga dengan fasilitas di rumah sakit setempat. Dok, saya konfirmasi ulang apa yang baru saja dokter sampaikan ya. Jadi pada saat seorang ibu terpapar COVID-19 tidak harus bayi yang dilahirkan itu dengan menggunakan bedah sesar ya. Yang diupayakan prioritas terlebih dahulu adalah lahir normal begitu ya, Dok? Ya, betul sekali. Tentunya persalinan per vaginam atau lahir normal dilakukan di kamar bersalin yang juga memenuhi persyaratan untuk pencegahan infeksi. Ya, ada tekanan negatif, kemudian penggunaan alat pelindung diri yang lengkap ya, sampai dengan tingkat 3 kalau perlu, dengan penggunaan hazmat bila diperlukan. Begitu. Oke. Dokter Budi, tolong beri kami gambaran ya, seperti apa sih saat misalnya seorang ibu sudah waktunya melahirkan begitu ya. Itu apa yang berbeda selain penggunaan APD begitu? Apa yang berbeda? Protokol kesehatan apa lagi yang harus diterapkan di ruang bersalin? Ya, yang pertama tentu setiap ibu yang ingin bersalin, saat ini kebijakan kami adalah melakukan pemeriksaan swab. Ya, swab untuk PCR untuk meyakinkan apakah ibu ini terinfeksi atau tidak dengan SARS-CoV-2. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila terinfeksi, tentunya harus siap juga adalah fasilitas rawat bayi. Jadi kalau ibu yang bersalin, fokus kita bukan hanya ibu, tetapi juga janin atau bayi yang akan dilahirkan. Harus disiapkan juga ruang rawat isolasi. Ya, ini sangat diperlukan. Banyak memang rumah sakit yang tidak siap dengan ruang rawat isolasi untuk bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu kami mendorong melalui Kementerian Kesehatan agar ada rumah sakit rujukan khusus ibu yang menderita COVID-19. Dokter Budi, sudah ada pertanyaan dari Ibu Cahya. Ibu Cahya, silakan. Iya, siang dok. Ya. Ini saya mau bertanya, saya posisi kehamilan di minggu ke-40, sedangkan
Sedangkan untuk persiapannya ini saya harus melakukan PCR. Setelah hasil PCR itu saya dinyatakan positif, namun sedang menunggu hasil PCR yang kedua. Nah ini dari dokter kandungan mewajibkan untuk sesar tindakannya, apakah memang wajib sesar. Kemudian yang kedua, treatment setelah melahirkan jika masih positif, bagaimana ya untuk bayinya? Apakah harus dipisah, terus apakah tidak bisa menyusui langsung? Terima kasih. Oke, Dok, sebentar Dok, ada satu lagi pertanyaan biar sekaligus kita ambil ya. Halo, selamat siang. Yang berikutnya? Ya, Ibu Dimas di Kalimantan, silakan. Halo, Ibu Dimas. Halo. Oke, nggak apa-apa, kita sambil tunggu sambungannya. Silakan Dok, dari Ibu Cahya tadi direspon. Ya, baik. Yang pertama tentunya untuk bayi ya. Untuk bayi itu harus disiapkan. Kalau memang pasti positif swabnya, bayi harus disiapkan ruang isolasinya. Jadi bayi tidak boleh rawat gabung. Yang kedua, bayi tidak boleh melakukan inisiasi menyusui dini. Tetapi apakah boleh menyusui? Boleh. Ibu boleh menyusui dengan menggunakan masker, ya N95 dan juga face shield. Ya bayinya pun dipersiapkan menggunakan face shield. Ada face shield yang khusus dibuat untuk neonatus atau bayi baru lahir. Kemudian untuk indikasi persalinan, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tetap indikasi yang pertama adalah boleh bersalin pervaginam kecuali ada faktor-faktor penyulit. Ya silakan itu dilakukan tindakan bedah sesar. Jadi COVID-19 sampai saat ini bukan merupakan indikasi utama ya atau mutlak untuk dilakukan bedah sesar. Saya kira itu. Dok, kalau misalnya tadi Ibu Cahya tetap dipaksakan untuk bedah sesar, apa sebaiknya yang ia sampaikan kepada dokter konsultannya? Mungkin sekali lagi ini juga sangat tergantung dari fasilitas rumah sakit yang dimiliki oleh rumah sakit setempat ya. Apakah ada kamar bersalin yang memang memiliki tekanan negatif? Apakah ada kamar bersalin memang dipersiapkan juga untuk mencegah terjadinya penularan pada saat ibu itu menjalani proses persalinan? Ini juga harus dilihat. Ya, jadi kami mengeluarkan guideline yang sifatnya secara umum, tapi kemudian mungkin untuk teknis pelaksananya disesuaikan dengan fasilitas yang ada di rumah sakit setempat di daerah tersebut. Iya, ada satu pertanyaan lagi nih Dok dari Bekasi, Ibu Astri. Selamat siang, silakan. Ibu Astrid, halo. Anda sudah di Newsline. Oke, kita beralih ke Pak Gabriel dari Flores. Silakan pertanyaan Anda, Pak Gabriel. Ya, saya bertanya begini. Selamat siang, Dokter Budi. Ya. Saya bertanya begini. Tadi Pak Dokter Budi jelaskan begini bahwa ibunya menderita COVID, tapi janin yang di dalam itu tidak terpapar COVID. Ya. Pertanyaannya Pak Gabriel? Sedangkan dalam penjagaan jarak di waktu ibu hamil di luar itu kan tidak boleh ada ini itu jaga jarak, selalu bersih tangan. Padahal virus itu sudah masuk di dalam aliran darah si ibu. Kenapa janin di dalam juga tidak terpapar COVID? Padahal darah itu sudah masuk di dalam aliran darah si ibu. Itu sangat dekat sekali dengan si ibu itu. Kenapa janinnya tidak dapat? Ya begitu. Ya. Baik, Pak Gabriel dari Flores, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja Dr. Budi direspon. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini salah satu kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa ya, menciptakan sebuah sistem plasenta ya, antara sirkulasi antara plasenta antara bayi dengan janin itu dibatasi oleh plasenta. Dan plasenta itu memiliki barrier yang sedemikian rupa sehingga tidak semua penyakit itu bisa melalui plasenta untuk kemudian masuk ke dalam janin. Jadi penelitian-penelitian yang saat ini sudah membuktikan ya belum terdapat ya, saat ini tidak bisa dibuktikan adanya virus itu di plasenta atau di ari-ari, tidak adanya virus itu di dalam cairan ketuban,
dan tidak ada virus itu di dalam saluran reproduksi seorang perempuan. Sehingga sampai saat ini masih bersifat aman, ya infeksi COVID-19 belum kita nyatakan sebagai infeksi yang teratogenik atau yang bisa mengakibatkan kelainan pada janin yang dikandungi. Demikian. Baik, Dr. Budi Wikeko, spesialis kebidanan dan kandungan RSCM, terima kasih atas informasinya, Dok. Mohon jaga kesehatan selalu, Dok. Selamat beraktivitas kembali.